Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, di sini ada kulkas satu pintu merek Sanyo. Dan di sini udah saya melakukan perbaikan untuk kulkas Sanyo ini. Dan awalnya untuk kulkas Sanyo ini tidak dingin ya teman-teman ya. Dan itu udah saya lakukan pengecekan. Nah di sini saya menyarankan untuk mengganti kondensor untuk kulkas ini, karena untuk kulkas ini tidak dingin teman-teman ya, tidak dingin, itu masih ya dingin, cuman nggak bisa beku ya untuk di bagian freezernya. Nah kemudian di sini saya jelaskan untuk permasalahan di kulkas Sanyo ini. Jadi saya sarankan untuk mengganti kondensor karena besar kemungkinan ada kebocoran di bagian kondensor, makanya saya suruh mengganti kondensor eksternal. Namun di sini orangnya nggak mau, ya maunya minta dicoba aja di flashing, kemudian kita lakukan pengisian ulang. Dan sebelumnya di sini untuk kulkasnya udah saya flashing, kemudian filter udah saya ganti, kemudian juga untuk pengisian freon udah saya lakukan. Namun di sini sampai 2 minggu kemudian di sini kulkasnya kembali tidak dingin dan kulkasnya dikirim lagi ke sini teman-teman ya. Jadi ngeyel dia. Jadi saya sarankan untuk mengganti kondensor. Nah, nggak mau, malah kalau kayak gini malah 2 kali ya, 2 kali perbaikan dan harus mengeluarkan 2 kali juga. Tapi kalau misalkan kemarin kita saranin ya kita ganti kondensor, insya Allah enggak teman-teman ya. Oke, di sini untuk masalah kebocoran di bagian kondensor, masalah kulkas satu pintu yang tidak dingin ataupun tidak bisa beku ya. Di sini saya siapkan untuk kondensor eksternal. Nah, di sini udah saya siapkan kondensor eksternal dengan ukuran 8U teman-teman ya. Dan ini udah saya lakukan perbaikan sebelumnya. Filter udah saya ganti, semuanya udah saya flashing. Untuk mesin kompresor aman, semuanya aman. Tapi di sini untuk mesin kompresor masih bagus teman-teman ya, dengan merek LG. Kemudian di sini untuk masalah kondensor yang bocor. Jadi kalau misalkan kemarin ada juga yang bertanya, kenapa kok langsung ganti kondensor, kenapa kok langsung nggak dites dulu ya. Jadi untuk pengetesan kondensor yang di bagian bodi itu cukup lama teman-teman ya, dan menguras waktu juga. Kadang untuk pengetesan pun kalau memang bocornya terlalu besar itu bisa 1 minggu. Jadi kita diamkan 1 minggu, jadi banyak nanti numpuk, jadi numpuk, kulkasnya numpuk. Ada juga yang sampai bulan-bulanan untuk pengetesan seperti ini ya kan, nggak mungkin. Kadang orang kan butuhnya cepet langsung ya, karena untuk kulkas ini kan barang elektronik yang dibutuhkan teman-teman ya untuk menyimpan makanan, daging atau segala macam lah. Jadi seperti itu. Jadi saya sarankan untuk mengganti kondensor ketika udah pemakaian lama. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan coba pasang tang ampere terlebih dahulu. Oke, di sini saya pasang tang ampere. Coba saya lihat ampernya dulu. Nah, ini ya. Ini 0,5, artinya kalau misalkan 0,5 ini freon habis teman-teman. Dan di bagian sini pun juga tidak dingin dan juga tidak panas. Kemudian di bagian mana, di bagian freezer ini suara desis ada tuh, cuman ya dia nggak bisa dingin ataupun nggak bisa beku ya. Jadi ini solusinya harus kita ganti kondensor. Jadi untuk pergantian kondensor kalian bisa simak ya. Dan jangan lupa juga saat pergantian kondensor kita flashing lagi ya. Kita flashing lagi, kita bersihkan lagi. Setelah bersih nanti untuk filter kita ganti lagi, dan juga baru pengisian freon selanjutnya teman-teman ya. Oke, di sini udah saya siapkan untuk kondensor. Untuk kondensor eksternal ini ukuran 8.
Nanti kita pasang di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada juga yang bertanya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ada apa namanya, di kolom komentar udah dilakukan pergantian kondensor, kemudian di filter udah diganti, namun tetap nggak bisa dingin. Nah, yang pertama kalian harus cek sebelum pergantian kondensor dan segala macam, itu kalian pastikan mesin kompresor itu sehat ya. Kompresinya sehat, kompresinya bagus, kompresinya kuat. Nah, baru selanjutnya nanti kalian analisa di bagian jalur. Nah, di bagian jalur ini kalian bisa cek di bagian filter, di bagian pipa kapiler, apakah ada penyempitan atau tidak ya. Kalau misalkan ada penyempitan di bagian pipa kapiler, ini saya jelaskan lagi. Jadi kalau misalkan ada penyempitan di bagian pipa kapiler, itu cenderung kondensor panas, kemudian di bagian filter juga panas banget, kemudian di bagian evaporator ini cenderung tidak bisa beku. Biasanya hanya di bagian ujung saja, kemudian proses pembekuannya itu lambat banget, kemudian untuk kerja mesin kompresor itu lebih berat. Nah, itu ciri-ciri ada penyempitan di bagian pipa kapiler, apalagi di bagian di bagian evaporator. Nah, kemudian udah diganti juga, ada dua masalah teman-teman ya, udah diganti kondensor, filter udah diganti, tapi kulkas kadang dingin, kadang enggak. Nah, itu biasanya ada kebuntuan teman-teman. Kalau misalnya kebuntuan ini, kalian harus flashing. Jadi kalian harus benar-benar bersih di bagian evaporator dan juga di bagian pipa kapiler. Semuanya harus bersih. Apalagi di bagian kondensor, pastikan kondensor semuanya bersih. Jadi kalau misalkan sirkulasi atau pipa di bagian kulkas ini bersih, ya nggak mungkin ada kebuntuan teman-teman ya. Nah, contohnya di bagian jalur ini harus bersih ya, semuanya bersih. Itu nggak mungkin terjadi kebuntuan teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Nanti kita akan coba memasang di bagian kondensor terlebih dahulu, dan ini untuk kulkasnya mau kita kerjakan. Nanti bagaimana cara pemasangannya teman-teman ya. Nah, ada juga yang bertanya seperti ini untuk pemasangan kondensor. Nah, jadi kalau saya itu pemasangan kondensor itu dari bawah ya, jalurnya itu dari bawah. Nah, dari sini. Nah, ini nih, dari sini kemudian naik ke atas, baru nanti ini turunnya ke filter. Nah, jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan coba pasang dulu untuk kondensor eksternalnya. Nanti kita akan coba flashing dulu, kemudian pengisian freon teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba melakukan kita coba potong dulu ya di bagian filter ini, di bagian pemakuman. Oke, biar jelas. Oke. Dikit banget. Udah nggak ada freonnya. Tuh. Udah nggak ada, guys. Oke. Sekarang kita akan coba nyalakan. Sebentar. Ini kita gosok aja. Kita gosok dulu karena ini metil mau kita masukkan, kita flashing lagi. Oke. Nah, bolong ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan dan kita melakukan pemelasingan terlebih dahulu sebelum pergantian kondensor teman-teman ya. Bentar, ini kita turunkan. Oke, jadi kita siapkan metil. Oke, di sini ada.
Oke, ini ya, ini metil, ini mungkin ya cukup untuk flashing. Nggak nyampe. Oke, kita pasang seperti ini aja. Oke, biar enak. Oke, saya rasa udah cukup karena di sini mau kita masukkan, kita matikan lagi. Nah, ini cara untuk memasukkan metil ya ke bagian evaporator. Nah, ini udah terhisap tuh. Oke, terhisap. Takut ada kotoran. Udah habis guys. Dikit banget, kurang. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan lagi karena masih ada sisa teman-teman. Ya, ini masih ada sisa, jadi kita hidupkan kembali. Untuk suara mesin kompresor hampir nggak kedengeran teman-teman ya. Oke, kita matikan lagi. Nah, ini udah terhisap, udah hampir habis. Tuh, udah habis ya. Oke, sekarang kita tutup. Oke, seperti ini. Oke, sekarang di sini kita lepas ya, kita lepas. Ini kita lepas. Jadi begini ya untuk cara flashing kulkas. Ya, setiap mekanik ataupun teknisi itu beda-beda. Jadi kalian bisa gunakan cara yang mana aja. Apa ya? Apa ya? Oke, kita keluarkan. Kayak semacam apa gitu. Oke, udah kita keluarkan seperti ini. Tuh, biar jelas. Oke, kita nyalakan kembali untuk kulkasnya. Belum kita pasang bro. Duh. Panas. Oke, seperti ini. Kita nyalakan. Nah, udah nyala. Oke, ini kita biarkan. Ini supaya dingin dulu ya. Dan kita akan coba lihat di bagian evaporator. Oke, di sini di bagian evaporator, di bagian metil di sini udah masuk ya. Ini ada suara gemericik metil. Tuh.
Oke, ya. Oke, jadi di sini kita flashing dulu. Setelah kita flashing, baru kita lakukan pergantian kondensor, ya. Oke. Tuh, banyak banget. Oke, di sini saya akan coba flashing dulu. Nanti setelah baunya. Nanti setelah flashing baru kita lanjut ke pemasangan kondensor, teman-teman ya. Oke, teman-teman, di sini untuk proses pemlashingan ataupun pembersihan di bagian evaporator di sini udah selesai, teman-teman ya. Nah, ini kita akan coba tutup kembali. Oke, di sini udah nggak ada sama sekali. Nah, setelah proses pemlashingan di bagian evaporator, pastikan di bagian evaporator ya, di sini di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator di sini nggak ada sebentar saya di bagian evaporator di sini nggak ada suara gemericik air, teman-teman ya. Jadi hanya suara desis saja, nggak ada suara gemericik air. Nah, kalau yang ini nih apa nih, lem-lem apa ini ya, nanti kalau misalkan masih ada indikasi atau apa ya, mintanya orangnya full service ya, full service. Nanti kita akan coba bersihkan, kita maksimalin untuk kulkas ini, teman-teman ya. Oke, sekarang untuk pergantian kondensor. Nah, untuk pergantian kondensor di sini saya menggunakan kondensor ukuran 8, 1 kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, jadi 8. Nah, kemudian untuk kondensor untuk yang tadi saya jelaskan, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya itu mulainya dari bawah sini. Nah, dari bawah sini baru ke bagian mesin kompresor. Nah, setelah itu keluarnya ini ke bagian filter. Sebenarnya nggak ada masalah kalau kalian mau pasang sebelah sini, nggak ada masalah. Tapi kalau saya itu kenapa saya pasang dari bawah sini ya, takutnya nanti kalau misalkan kompresi dari mengalami error di bagian mesin kompresor, oli itu nggak gampang naik. Jadi nggak gampang naik, masih bisa tertahan di sini. Kalau misalkan kita kita pasang dari atas, ini cenderung lebih cepat turun. Kalau misalkan mesin kompresor ini olinya keluar terus ataupun kompresi udah mengalami bocor atau ada kotoran atau apa segala macam, teman-teman ya. Oke, di sini selanjutnya di sini kita pengelasan di bagian mesin kompresor ya, mesin kompresor. Baru nanti setelah kita setelah kita pasang untuk kondensor, filter harus kita ganti lagi, teman-teman. Baru selanjutnya pemakuman dan juga cara pengisian freon, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini udah kita pasang untuk kondensor dan di sini udah saya alas, teman-teman ya. Nah, ini jalurnya dari bawah, kemudian keluarnya dari kondensor menuju ke bagian filter. Kemudian di sini sudah saya las dan sekarang proses pemakuman. Nah, ini proses pemakuman ya. Tuh. Ini minus D76. Kemudian seperti biasa kita siapkan ini metil. Kita akan coba cek apakah pemakuman ini sudah selesai atau belum ya.
Oke, di sini udah nggak ada gelembung ataupun udara yang keluar dari pipa. Artinya di sini pemakuman sudah selesai teman-teman ya. Oke. Dan sekarang kita akan coba tutup untuk di bagian pipa kapiler, kemudian kita isi teman-teman. Mana ini bos? Sebentar. Isi. Nah, kita isi sampai di 80 PSI atau sampai di 70 ya, sampai mentok, baru nanti kita akan coba nyalakan teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa setelah kita melakukan pemelasingan, kemudian kita pergantian kondensor dan pengisian freon teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, di sini kita akan coba tutup teman-teman ya. Kita coba akan tutup. Di sini saya isi di 80 PSI, kemudian sekarang kita akan coba nyalakan. Oke, untuk kulkas sudah nyala, mesin kompresor sudah nyala, dan jarum manifold sudah turun teman-teman ya. Dan ini kita biarkan dulu sampai di sini di berapa ya, sampai diem dulu. Kemudian nanti kita akan coba tambahkan lagi, dan nanti kita akan coba cek ampernya berapa teman-teman ya. Oke, kemudian di sini kita diamkan dulu. Sambil lalu di sini saya akan coba mengecek di bagian ampernya. Tadi untuk ampere itu di 0,5 ya, kalau nggak salah di 0,5. Nah, ini udah naik di 0,6 setelah kita isi freon teman-teman ya. Dan ini kita biarkan dulu, ini biasanya stuck di 0 ataupun di atasnya 0. Oke. Dan nanti kita akan coba tambahkan lagi, dan kita lihat hasilnya di bagian evaporator teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita akan coba tambahkan lagi. Di sini udah stuck di 0. Ini kita tambahkan lagi, dan ampere di sini menunjukkan 0,6. Ini kita isi sampai di 10 ke atas teman-teman ya. Jadi 10 ke atas. Itu ampere di 0,7 supaya lebih cepat. Oke, di sini saya isi di berapa ini? Oke, di sini masih turun. Oke. Masih di atasnya 0 di 5 PSI ya. 5 PSI kita tambahkan lagi. Kira-kira di atasnya 10 dikit teman-teman ya. Oke, kita tutup. Oke, jarum manifold. Oke, saya rasa di sini di atasnya 10 sekitar 14 PSI. Oke, kita tahan dulu. Kemudian di sini untuk ampernya di 0,7. Dan ini kita biarkan, baru nanti kita lanjut hasilnya seperti apa teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, di sini udah saya isi di 14 PSI, dan ini kita coba lihat hasilnya, dan kita akan coba menggunakan tester nih. Oh sih, sebentar, kita matikan dulu kipas. Oke, kita coba tes dari sini aja, tes. Oke, udah di minus 0, dan kalian bisa lihat juga di bagian sini. Ini saya coba. Oke, tuh udah ada pengembunan es di bagian samping juga. Tuh ya. Jadi seperti ya, jadi
begini teman-teman ya. Jadi memperbaiki kulkas itu tidak semudah yang di video tutorial. Jadi kalian kalau mau memperbaiki kulkas itu ya kita pasrah aja ke teknisi, apa saja yang rusak dan mau diganti apanya ya kan. Jangan seperti ini udah dikasih tahu kondensornya harus ganti malah nggak diganti ya. Jadi efeknya seperti ini. Ini jadi 2 kali. Oke, di sini untuk tekanan freon. Oke, di sini untuk tekanan freon saya isi di berapa ini? Di 14 PSI. Kemudian di bagian sini untuk ampere di sini di 0,7 ya. Artinya udah cukup. Pastikan semuanya nggak ada kebocoran, semuanya nggak ada rembesan oli ataupun apa ya. Supaya freonnya nggak hilang ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika oh ya, jangan lupa untuk mampir ke channel saya yang sebelumnya teman-teman ya. Untuk video-video saya itu udah pernah saya upload semuanya, masalah tentang kulkas 1 pintu, 2 pintu, mesin cuci, AC, semuanya ada di video saya ya teman-teman. Ya mungkin itu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan info terbaru, dan untuk nyalakan untuk loncengnya supaya setiap kali saya upload itu kalian dapat informasi dari saya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video tutorial kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.